Selamat malam, teman-teman. Um, Selamat malam. Kali ini kita akan membahas materi perekonomian Indonesia, tapi sebelumnya kita masuk dulu ke sesi pretest. Untuk pertanyaannya, mohon disimak ya. Pertanyaan pertama, berapa kisaran persentase kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional saat ini? Dan bagaimana perbandingannya dengan jumlah penyerapan tenaga kerja menurut Tulus Tambunan? Oke, cukup. Soal nomor Cukup. 2, jelaskan mengapa pergeseran struktur ekonomi di Indonesia disebut mengalami anomali atau tidak mengikuti pola transformasi ekonomi klasik Simon Kuznets. Soal ketiga, Tulus Tambunan membagi sektor jasa di Indonesia ke dalam dua wajah, modern service dan informal service. Masukkan fenomena menjamurnya pengemudi ojek online dan pelaku live selling mikro ke dalam salah satu kategori tersebut dan berikan alasannya. Oke, untuk jawabannya saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Baik, 5 menit sudah berlalu. Silakan untuk pertanyaan pertama, siapa yang akan menjawab? Boleh Irfan izin menjawab, boleh? Boleh, silakan. Tadi berapa kisaran presentasi kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik? Jawabannya berdasarkan data dalam analisis tambunan, kontribusi sektor pertanian terhadap penyisakan sekitar 12-13%. Namun dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor ini masih sangat dominan dengan menyerap sekitar 27 sampai 29% dari total angkatan kerja nasional. Itu menurut Tambunan. Saya membaca dari artikel. Oke, bagaimana Mbak Tessa mau menambahkan atau sudah cukup eh, dengan jawaban? Cukup Kak jawabannya. Oke, baik. Untuk soal yang kedua, boleh siapa yang akan menjawab? Saya izin menjawab. Silakan. Untuk pertanyaannya, jelaskan mengapa pergeseran struktur ekonomi di Indonesia disebut mengalami anomali atau tidak mengikuti pola transformasi ekonomi klasik Simon Kuznets. Nah, jadi jawabannya menurut teori klasik Simon Kuznets, transformasi yang ideal adalah ketika peran pertanian menurun, sektor industri, manufaktur, atau sekunder harus meningkat pesat terlebih dahulu sebagai motor utama ekonomi sebelum akhirnya bergeser ke sektor jasa atau tersier. Di Indonesia terjadi anomali karena kontribusi pertanian berkurang, tetapi sektor manufaktur justru menyusut sehingga struktur ekonomi kita langsung melompat dan didominasi oleh sektor jasa melewati 50% PDB. Itu saja, Kak. Oh, jadi melewati 50% PDB ya, melompatnya itu. Ya, Kak. Oke. Bagaimana Pak Irfan Dari mau saya pribadi menambahkan? cukup, Kak. Oke, ya. Baik, untuk pertanyaan terakhir, siapa yang akan menjawab? Untuk pertanyaan tadi saya izin menjawab. Boleh, silakan. Eh, Tulus Tambunan membagi sektor jasa di Indonesia dalam dua wajah. Jawabannya, fenomena ojek online dan live selling mikro masuk ke dalam kategori informal service atau jasa informal. Alasannya, meskipun mereka menggunakan teknologi atau aplikasi modern, karakteristik pekerjaannya memiliki produktivitas modal yang relatif rendah. Tidak ada ikatan kontrak kerja formal yang menjamin upah minimum tetap, serta minim akan jaminan sosial kepenghidupan jika dibandingkan dengan sektor modern service seperti perbankan atau korporasi IT. Menurut saya segitu. Baik.
Bagaimana menurut Mbak Tessa? Untuk jawabannya cukup, Kak. Cukup baik. Baik, untuk sesi penilaiannya berapa? Betul berapa, Kak Tessa? Saya betul 3, Kak. Oke, untuk Kak Irfan sendiri berapa? Saya betul 3 juga. Baik, kita langsung saja ke materi perekonomian Indonesia ya. Kita akan menganalisis struktur ekonomi Indonesia, diantaranya pertanian, industri, dan jasa. Pertama, konsep pergeseran struktur ekonomi. Secara teoritis, transformasi struktural yang ideal ditandai dengan menurunnya pangsa sektor primer pertanian atau pertambangan terhadap PDB, meningkatnya pangsa sektor sekunder, industri manufaktur secara signifikan, diikuti oleh pertumbuhan sektor tersier jasa seiring dengan matangnya perekonomian. Catatan krisis tambunan di tahun 2020 di Indonesia terjadi anomali atau lompatan struktural. Pangsa sektor pertanian terhadap PDB memang menurun tajam, namun penurunan tersebut tidak diimbangi oleh penguatan sektor industri manufaktur yang tangguh, melainkan langsung meloncat ke dominasi sektor jasa. Nah, fenomena ini sering disebut sebagai deindustrialisasi dini. Nah, kemudian ada analisis tiga sektor utama menurut Tambunan pada tahun 2020. Yang pertama, sektor pertanian, itu sektor premier ya, kondisi PDB versus tenaga kerja. Nah, sektor pertanian mengalami penurunan kontribusi yang drastis terhadap PDB nasional. Nah, kini berada di kisaran sekitar 12-13%. Namun, sektor ini tetap menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dunia di Indonesia. Nah, jadi sekitar 27-29%. Masalah struktural terjadi rendahnya produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian. Hal ini disebabkan oleh masalah klasik berupa penyusutan kepemilikan lahan rata-rata pertanian, seperti petani gurem. Nah, kurangnya modernisasi teknologi pertanian, seperti mekanisasi gitu. Terus mayoritas tenaga kerja di sektor ini berpendidikan rendah dan berusia tua, seperti penuaan petani gitu. Nah, kemudian ada sektor industri manufaktur atau sektor sekunder. Peran strategisnya ini, industri manufaktur adalah kunci utama bagi sebuah negara berkembang untuk keluar dari middle income trap karena sifatnya yang padat karya, gitu. Memiliki nilai tambah value eh, added yang tinggi dan mampu menciptakan efek domino. Nah, kondisi di Indonesia sempat menjadi primadona pada era Orde Baru, mencapai puncak kontribusi mendekati 30% terhadap PDB. Kini kontribusi industri manufaktur terus merosot hingga di bawah 20%. Analisis Tambunan, sektor industri kita mengalami pengeraman karena struktur manufaktur nasional didominasi oleh industri dan kecil ya, seperti UMKM yang produksinya rendah serta ketergantungan industri besar terhadap bahan baku impor yang masih sangat tinggi. Kemudian di sektor jasa, kondisi terkini sektor jasa seperti perdagangan, transportasi, komunikasi, keuangan, dan jasa akomodasi menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan kontribusi melewati 50% dari PDB. Nah, dualisme sektor jasa, Tambunan membagi sektor jasa di Indonesia ke dalam dua wajah. Pertama nih, modern service, yaitu jasa keuangan, telekomunikasi, dan IT. Ini yang bernilai tinggi namun padat modal gitu. Nah, kemudian informal service-nya perdagangan eceran skala kecil, jasa transportasi informal seperti ojek dan warung makan yang produktivitas rendah namun menjadi penumpang utama ledakan tenaga kerja dari pedesaan. Yang ketiga itu ketimpangan struktur PDB versus struktur tenaga kerja. Salah satu fokus analisis utama Tambunan di tahun 2020 adalah adanya mismatch, ketidakseimbangan yang kronis antara kontribusi sektor terhadap output ekonomi PDB dengan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja. Nah, dampaknya nih ketimpangan struktural ini. Jadi ketimpangan pendapatan karena sektor pertanian diisi banyak orang namun menghasilkan output yang kecil. Nah, kue ekonomi yang
bagi pekerjaan pertanian menjadi sangat sedikit. Ini menyebabkan kemiskinan di Indonesia tetap berpusat di wilayah pedesaan dan sektor pertanian. Nah, untuk sektor formal yang gemuk, kegagalan sektor industri manufaktur dalam memperluas pabrik-pabrik padat karena membuat angkatan kerja perkotaan menumpuk di sektor jasa informal yang tidak memiliki jaminan sosial seperti itu. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Kak. Boleh, silahkan. Misalnya mengapa industri manufaktur di Indonesia dinilai sangat rapuh dan mudah terguncang setiap kali nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat? Baik. Nah, mengapa industri manufaktur Indonesia dinilai sangat rapuh dan mudah terguncang ya setiap kali nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika? Nah, kerapuhan ini terjadi karena struktur industri manufaktur Indonesia mengalami masalah ketergantungan impor, seperti bahan baku penolong dan barang model, seperti mesin yang sangat tinggi gitu. Jadi banyak pabrik di Indonesia seperti industri farmasi, elektronik, bahkan tekstil yang aktivitasnya sekedar merakit atau assembling. Ketika rupiah melemah terhadap dolar, biaya untuk membeli bahan baku impor tersebut menjadi sangat mahal. Akibatnya, biaya produksi membengkak drastis. Keuntungan pabrik merosot, dan jika tidak kuat, pabrik ya terpaksa melakukan PHK massal atau gulung tikar. Seperti itu mungkin penjelasannya Kak Irfan. Bagaimana? Oh, begitu ya. Eh, Jadi saya jadi tahu. Cukup Cukup, Kak. mengerti. Nah, seperti itu penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan lain, Mbak Tessa? Saya izin bertanya, Kak. Iya. Jadi itu pertanyaannya kan di era digital sekarang, sektor jasa seperti e-commerce dan transportasi online tumbuh sangat pesat di Indonesia. Nah, jadi apakah tren digitalisasi ini otomatis menjadi tanda bahwa struktur ekonomi kita sudah maju? Baik, di era digital sekarang itu sektor jasa seperti e-commerce dan transport online itu tumbuh sangat pesat di Indonesia. Jadi, apakah tren digitalisasi ini otomatis menjadi tanda bahwa struktur ekonomi kita udah maju? Nah, ini belum tentu juga ya. Pertumbuhan e-commerce dan transportasi online memang menunjukkan adaptasi teknologi yang cepat. Tetapi dari kacamata struktur ekonomi tambunan ya, ini adalah bentuk refleksi dari sektor jasa informal yang bergeser ke platform digital. Mayoritas barang yang dijual di e-commerce kita masih didominasi oleh barang impor, bukan produk manufaktur buatan dalam negeri gitu. Selain itu, status hubungan kerja pengemudi online adalah mitra seperti informal gitu, bukan karyawan penuh. Jadi, digitalisasi ini baru mengubah cara bertransaksi, belum mengubah fundamental struktur produksi kita menjadi negara maju. Itu mungkin penjelasannya, Kak Tessa. Mungkin Mas Oke, Irfan. baik. Dari saya cukup. Mungkin itu sudah menjawab pertanyaan. Baik, Mbak Tessa, bagaimana cukup jelas dengan penjelasannya? Udah Kak, udah cukup jelas. Terima kasih, Kak. Baik, ada pertanyaan lain mungkin? Jadi saya cukup. Udah semua mencakup itu inti. Cukup, Kak. Eh, Kalau begitu kita lanjut saja ke sesi post-test. Mohon disimak ya teman-teman. Untuk soal pertama, Tulus Tambunan membagi sektor jasa di Indonesia ke dalam dua wajah, modern service dan informal service. Masukkan fenomena menjamurnya eh, pengemudi ojek online ojol dan pelaku live selling ke dalam salah satu kategori tersebut dan berikan Maaf ya, alasannya. soalnya. Eh, Baik,
Oke, baik. Maaf pertanyaannya yang tadi sudah ya, itu untuk pertanyaan pretest. Ini untuk pertanyaan pertama ya. Mohon disimak, analisislah mengapa pusat kemiskinan di Indonesia secara struktural masih sangat berpusat di Indonesia, di wilayah, maksud saya di wilayah pedesaan dan sektor pertanian, jika dikaitkan dengan ketimpangan PDB versus tenaga kerja. Oke, pertanyaan kedua, evaluasilah mengapa dominasi usaha mikro kecil menengah UMKM di dalam struktur industri manufaktur Indonesia dinilai kurang efektif dalam mendorong Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Oke, soal nomor 3, berdasarkan kelemahan sektor pertanian atau produksi rendah dan sektor industri ketergantungan impor bahan baku, rancanglah sebuah model integrasi kebijakan yang dapat menyelesaikan kedua masalah tersebut secara bersamaan. Oke, 5 menit untuk mencari jawabannya, silahkan. Ya, Baik, 5 menit sudah berlalu. Silahkan. Untuk soal pertama, siapa yang akan menjawab? Saya ingin menjawab. Silahkan, Mbak Tis. Untuk pertanyaannya, analisislah mengapa pusat kemiskinan di Indonesia secara struktural masih sangat terpusat di wilayah pedesaan dan sektor pertanian jika dikaitkan dengan ketimpangan PDB versus tenaga kerja. Menurut saya, sektor pertanian ini diisi oleh hampir sepertiga total angkatan kerja Indonesia, 27-29%. Namun, kue ekonomi atau PDB yang dihasilkan oleh sektor ini sangat kecil, hanya 12-13%. Nah, akibatnya adanya ketidakkeseimbangan ini produktivitas tenaga kerja tani menjadi sangat rendah. Output ekonomi yang kecil tersebut harus dibagi ke jumlah orang yang sangat banyak. Jadi sehingga pendapatan real per kapita petani menjadi sangat minim, ditambah dengan masalah kepemilikan lahan yang sempit, petani guram, kemiskinan akhirnya mengkristal di pedesaan. Bagaimana, Kak Irfan? udah Mau saya cukup menambahkan itu atau jelas. uh, lanjut soal kedua? Siapa? Boleh izin menjawab, Irfan? Kak? Pertanyaannya tadi evaluasilah mengapa dominasi usaha mikro kecil menengah UMKM. Jawabannya, meskipun UMKM menyerap banyak tenaga kerja, struktur manufaktur yang didominasi oleh industri skala mikro dan kecil dinilai kurang efektif untuk melompat menjadi negara maju karena produktivitas dan nilai tambahnya yang sangat rendah. Sektor UMKM manufaktur di kita mayoritas masih menggunakan teknologi konvensional. Kemudian ada kekurangan modal dan menembus belum mampu menembus pasar ekspor berteknologi tinggi. Kemudian ada penilaiannya tanpa adanya penguatan industri manufaktur skala besar dan menengah yang kuat, ekonomi akan stagnan karena tidak memiliki daya saing internasional yang tangguh. Mungkin menurut saya sih gitu. Oke, baik. Bagaimana, Kak Tessa? Sudah cukup atau mau Cukup, menambahkan? sudah cukup, Pak. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, siapa yang akan menjawab? Saya ingin menjawab. Silakan. Untuk pertanyaannya, berdasarkan kelemahan sektor pertanian, produktivitas rendah, dan sektor industri, ketergantungan impor bahan baku, rancanglah sebuah model integrasi kebijakan yang dapat menyelesaikan kedua masalah tersebut secara bersamaan. Menurut saya, strategi yang terancang adalah model kemitraan agroindustrialisasi hulu hilir terintegrasi. Nah, untuk di sisi hulu atau pertanian, pemerintah mengonsolidasikan lahan petani guram yang sempit ke dalam bentuk
korporasi petani. Nah, agar bisa diterapkan mekanisasi teknologi, sektor hulu difokuskan untuk memproduksi bahan baku industri secara masif dan standar kualitas tinggi. Dan untuk di sisi hilir atau industri manufaktur, pemerintah memberikan insentif pajak khusus bagi investor yang membangun pabrik pengolahan makanan atau komoditas tepat di samping wilayah pertanian tersebut. Pabrik ini wajib menyerap bahan baku dari korporasi petani tadi. Dengan modal ciptaan ini, nilai tambah komoditas pertanian akan naik, menye- mes- menyes- menye- produktivitas meningkat, dan industri manufaktur tidak perlu lagi bergantung pada impor bahan baku dari luar negeri karena pasokan dalam negeri sudah kokoh. Itu saja, Kak. Baik, bagaimana Kak Irfan? Sudah Eh, cukup jelas atau akan saya cukup jelas mungkin karena berbeda jawabannya dengan saya. baik? Oke. Baik untuk penilaiannya, Mbak Tessa betul berapa? Saya baru 3, Kak. Untuk Kak Irfan betul berapa? Mungkin saya 2,5 lah. Yang tadi yang nomor tiganya agak berbeda. Oke, baik untuk materi sekarang sudah selesai. Terima kasih sudah sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Selamat malam.